Terima kasih masih di Sido Sore. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Brussels, Belgia pada Sabtu waktu setempat. Kunjungan ke Brussels merupakan rangkaian lawatan diplomatik ke kawasan Eropa. Setibanya di Bandara Brussels, Presiden Prabowo disambut secara resmi oleh jajaran pemerintahan Belgia serta Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia, Andri Hadi, serta atas KBRI di Den Haag, Kolonel Laut Rikrik Permadi Sobana. Selama di Brussels, Presiden dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa, yakni Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, serta Presiden Dewan Eropa Antonio Costa. Pertemuan tersebut akan difokuskan pada penguatan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu, Presiden juga direncanakan bertemu dengan Raja Belgia, Filipe, di Istana Laeken. Dari bandara, Presiden Prabowo menuju ke hotel tempatnya bermalam. Sambutan hangat dari para diaspora pun mengiringi kehadiran Prabowo di hotel. Selama di Brussels, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan penting dengan para pemimpin lembaga tinggi Uni Eropa. Sejumlah rangkaian pertemuan ini diharapkan bisa memperkuat kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa di tengah kebijakan tarif impor yang sangat tinggi, yaitu 32% dari Amerika Serikat. Kunjungan Bapak Presiden akan bertemu dengan Presiden Ursula von der Leyen dan juga Presiden daripada EU Council, plus berkunjung ke Raja. Ini tentu merupakan sebuah milestone baru di tengah situasi ketidakpastian. Berarti antara Indonesia dan EU itu akan produk kita bisa masuk ke Eropa dengan tarif. Kita ke informasi selanjutnya, jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Lantaran saat ini anggaran yang ada tidak cukup untuk menjalani program prioritas Presiden Prabowo. Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal, menjaga kedaulatan negara. Teman-teman media bisa ikut menggunakan bahwa harga kedaulatan itu tinggi nilainya. Dan juga kita minta ada perhatian khusus seperti pemeliharaan perawatan personel kita. Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah. Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI. Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil protes ke petugas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali usai pesawatnya delay karena kendala proyek. Kami punya hak sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang pesawat protes kepada seorang petugas bandara mengenai proyek pengaspalan di Ngurah Rai yang menyebabkan pesawat gagal terbang. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan ingin berbicara langsung dengan General Manager Bandara. Mendengar permintaan Ridwan Kamil, petugas bandara itu tak merespon dan hanya berusaha menenangkan sang mantan gubernur serta penumpang lain. Ya, heran kan mau terbangnya di bandara. Selain itu, penumpang juga marah karena mereka dipaksa menunggu lama, sementara fasilitas bandara seperti penyejuk udara telah dimatikan. Saya tanya sekali lagi dengan bahasa paling gampang ya.
bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, bisa Pak, silakan. Telepon. Sementara itu, maskapai Super Airjet minta maaf setelah diprotes mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang. Direktur Utama Super Airjet Ari Azhari mengatakan penerbangan rute Denpasar Cengkareng yang hendak ditumpangi Ridwan Kamil dijadwalkan ulang lantaran alasan operasional. Ari menyebut pesawat perlu dilakukan penyesuaian rotasi dari rute-rute sebelumnya. Pihak Super Airjet juga telah memberikan kompensasi kepada para penumpang yang terdampak. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Agama RI masih mempertimbangkan wacana umroh dan haji menggunakan jalur laut karena waktu tempuh yang dibutuhkan menuju Tanah Suci lebih lama. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan telah ada sejumlah perusahaan swasta yang menyatakan minatnya untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan perjalanan haji menggunakan jalur laut. Namun belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana tersebut. Sementara itu, menurut Nasaruddin, beberapa perusahaan swasta tersebut belum memiliki kapal sendiri dan hanya menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Belum kita bahas, mungkin nanti akan menindaklanjuti itu dari pihak swasta, lembaga khusus dari swasta yang akan memfasilitasi mereka. Tapi kalau jalur umrah sudah ada sih sebetulnya, tapi tidak langsung dari Indonesia kan. Ya misalnya terbang dari mana dulu ya, dekat-dekat situ baru naik. Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah berjanji akan bertindak tegas termasuk mencabut bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Menanggapi temuan PPATK, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar masih menelusuri temuan dan akan memberi sanksi tegas kepada penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan. Kita terus telusuri, pokoknya siapapun yang mendapatkan bantuan sosial digunakan untuk judol akan kita kenai sanksi. Sanksi bisa kita kurangi bantuannya, bisa dihapus bantuan. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Dari satu bank itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. PPATK mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri juga sudah bergerak berantas judi online dengan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online di bawah Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judi online sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah menyebut bahwa penelusuran data penerima bansos pelaku judi online sangat mungkin dilakukan. Jika terbukti, pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang menggunakan bansos untuk judol. Bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima